Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Feza Aditya dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co dan saluran digital TV Tempo. Tamu kita hari ini adalah penjabat Bupati Murung Raya, Bapak Dr. Andes Hermon, MSI. Halo Bapak, apa kabar? Baik, Wah, luar alhamdulillah. biasa. Iya. Gagah sekali, tampan sekali. Terima kasih, Terlihat Mas. sangat sehat sekali. Luar biasa. Terima kasih Pak sudah mampir ke Tempo Pak. Siap. Luar biasa sekali. Iya. Baik, sebelum kami berbincang dengan Bapak Hermon, saya akan menyampaikan sekilas profil beliau. Kabupaten Murung Raya yang terletak di Kalimantan Tengah memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah serta potensi sumber daya alam yang sangat besar. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Murung Raya bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dalam hal indikator makro, Kabupaten Murung Raya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, meskipun sempat terpengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas. Pertumbuhan produk domestik regional bruto menunjukkan tren yang positif, dengan kontribusi signifikan dari sektor pertanian dan perkebunan. Tingkat pengangguran juga menunjukkan angka yang relatif rendah. Selain itu, indeks pembangunan manusia di kabupaten ini terus mengalami peningkatan, mencerminkan perbaikan dalam pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pengembangan infrastruktur menjadi kunci untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di Kabupaten Murung Raya. Fokus utama dalam hal ini meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, serta jembatan yang menghubungkan daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi. Kabupaten Murung Raya memiliki potensi pariwisata yang kaya, mencakup wisata alam, budaya, dan sejarah. Beberapa wisata unggulannya antara lain air terjun Sanggerahan Liang Pandan, Taman Kota Pasir Putih, Taman Sapan, Jembatan Merdeka, Sungai Barito, Pasir Putih Bukit Tengkorak, dan Tugu Ekotor. Penjabat Bupati Murung Raya Bapak Hermon tentunya terus berupaya mengembangkan potensi besar ini, baik dari sektor ekonomi maupun pariwisata. Lalu seperti apa strategi Bapak Hermon dalam memimpin Kabupaten Murung Raya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita berbincang dengan penjabat Bupati Murung Raya Bapak Hermon. Baik Bapak, tadi saya sudah menyampaikan beberapa indikator dan prestasi selama Bapak menjabat sebagai PJ Bupati. Nah, indikator makro Kabupaten Murung Raya ini menunjukkan pertumbuhan yang tadi cukup stabil ya Pak, dengan tantangan yang dihadapi, tapi Bapak berhasil untuk menunjukkan kestabilan itu. Apa sebetulnya kondisi ekonomi yang terjadi di Kabupaten Murung Raya saat ini, dan apa strategi yang Bapak lakukan untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi selamat lingkungan nalatai, salam sehujud karendeng malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, besengat kajuata. Arus. Salam Murung Raya, merdeka. Izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih, Mas Reja, atas undangan kami bisa hadir di sini di podcast Tempo yang bersama-sama bagi kami adalah bagian untuk mendukung dan memberikan informasi terkait dengan Kabupaten Murung Raya. Ya. Perlu kami informasikan juga bahwa Kabupaten Murung Raya terbentuk pada tahun 2002 menjadi sebuah daerah otonomi berpisah ataupun pemekaran dari Kabupaten Induk, yaitu Kabupaten Barito Utara. Sampai pada saat ini usia kabupaten kita sudah 22 tahun, Mas. Oke. Kemudian luas daerah kita adalah 23.700 km persegi. Sangat luas. Ya, jadi di Provinsi Kalimantan Tengah kita mungkin adalah kabupaten yang terluas untuk saat ini. Ya, terus kemudian kita mempunyai 116 desa, 10 kecamatan, 9 kelurahan. Jadi ada sangat banyak potensi-potensi pembangunan yang kita lakukan. Pada saat ini memang PDRB Kabupaten Murung Raya itu cukup tinggi. Ya, kalau informasi yang mungkin kita lihat secara data, kita adalah tertinggi sekalteng pada saat ini. Kalau kita lihat beranjak dari data itu dari 2021, 22, 23. Di 2021 itu kita berada pada angka 79,3%. Kemudian PDRB kita di tahun 2023 itu adalah 108,7. Jadi ada lompatan yang luar biasa. Kemudian ini yang menjadi indikator terhadap bagaimana kemajuan yang bisa kita lihat secara data. Secara real di lapangan tidak jauh berbeda.
Ya, kemajuan-kemajuan pembangunan yang ada, memang kita pada saat ini lebih bertumpu kepada sumber daya alam. Ya, karena memang Kabupaten Murung Raya itu kaya dengan sumber daya alam, Ya. terutama adalah tambang. Hmm. Ya, jadi tambang kita itu kalau kita lihat mungkin emas dan batu bara itu memang penghasilan ataupun menghasilkan eh, anggaran yang cukup besar bagi pemerintah daerah. Dari dana bagi hasil itu kita cukup besar untuk mensupport APBD kita dalam rangka kita membangun. Kemudian dari hal itu juga kita mengembangkan juga hal lain. Ya, jadi seperti mungkin pertanian dalam arti luas, ya, tanaman pangan yang kita kembangkan, terus kemudian juga perikanan, peternakan, ya, terus kemudian juga kita juga salah satu yang saat ini menjadi prioritas yang akan terus kita kembangkan menjadi salah satu prioritas pembangunan adalah pengembangan sektor pariwisata. Ya, karena setiap daerah yang memang punya karakteristik alam, kita itu adalah punya karakteristik yang sangat berbeda. Kita punya air terjun yang cukup banyak, kemudian juga topografi kita itu perbukitan sampai ke pegunungan gitu, kondisinya. Jadi sangat indah kalau kita bisa melihat ke sana. Ya, terus kemudian yang juga kita kembangkan selain sektor pariwisata adalah pengembangan UMKM. Ya, jadi ini salah satu pilar ekonomi yang selama ini bagi kita sebagai kekuatan gitu. Betul. Ya, jadi tidak hanya kita menaruh harapan pada sumber daya alam karena besarnya penerimaan daerah lewat pajak dan retribusi atau bagi hasil yang ada itu, tapi juga penguatan UMKM kita adalah menjadi support ataupun dukungan terhadap kemajuan daerah. Kemudian yang lainnya juga yang juga kita lakukan adalah bagaimana kita mengembangkan ekonomi masyarakat yang berbarengan dengan bertumbuhnya investasi yang ada di daerah. Ya, jadi harapan kita bahwa ekonomi ataupun investasi boleh bertumbuh, tapi masyarakat tidak menjadi penonton. Tapi bagian yang juga ikut merasakan kemajuan yang ada itu. Jadi ya kita bersyukur alhamdulillah, puji Tuhan, ya kondisi ekonomi walaupun kemarin pasca Covid kita sempat down. Iya, pasti. Ya, pasca Covid saya pikir mungkin semua daerah rata-rata menghadapi hal yang sama. Tapi progres kita itu naiknya cukup signifikan ya. Ini kalau kita laju pertumbuhan ekonomi sebagaimana data statistik yang ada, 2021 pertumbuhan kita 4,38%, ya pasca Covid itu. Iya. Kemudian di 2022 kita melonjak 7,03%. Iya. Kemudian di 2023 agak melandai ada di 5,46%. Tapi not bad lah. Artinya dalam standar yang memang selalu terjaga. Ya. 2024 kita juga berpikir bahwa kita optimis. Kita bisa memperoleh angka pertumbuhan yang juga bagus, yang positif. Ya, jadi itu kondisi yang ada di tempat kita. Oke. Ya. Nah, ini menarik sekali. Artinya pasca Covid ketika semua wilayah daerah itu berjuang ya Pak ya, artinya untuk berusaha menormalisasi kehidupan, apalagi secara ekonomi begitu ya. Nah, Pak Hermon ini ternyata juga bisa membalikkan keadaan itu secara tepat begitu, sehingga pertumbuhan ekonomi ini bisa dikatakan cukup stabil lah. PDRB cukup stabil dan kehidupan perekonomian juga terus dapat dijalankan di Kabupaten Murung. Nah, saya penasaran Pak, apa sebetulnya yang menjadi pemicu saat kita bicara pertumbuhan ekonomi atau pendapatan di Kabupaten Murung Raya? Apakah sektor pertanian dan perkebunan ini punya kontribusi yang amat sangat besar, atau mungkin ada sektor lain seperti UMKM, pariwisata yang memang sebetulnya juga punya andil dalam hal pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Murung Raya? Silakan Pak. Ya, sebetulnya inilah yang mungkin strategi pembangunan yang kita lakukan. Kekuatan kita memang bertitik tumpu pada sumber daya alam. Ya, jadi kalau kita lihat data di kita itu perusahaan tambang itu ada 17 yang aktif, baik emas maupun batu bara. Kemudian perkebunan ada 1, kemudian kehutanan ada 17 ya. Jadi ada 35 perusahaan yang aktif di sana. Dan semuanya itu menyumbang terhadap pembangunan baik dari pajak, retribusi maupun bagi hasil, kemudian juga mendukung terhadap kegiatan ekonomi kita yang ada. Ya, ada sih satu strategi yang kita lakukan. Kita membuat penyepakatan dengan pihak perusahaan itu
sebuah kesepakatan terkait dengan lapangan kerja. Oke. Jadi di sana itu kita ada semacam kesepakatan bahwa 70-30. Ya, 70 itu adalah dari lokal kita, masyarakat Murung Raya, 30-nya boleh dari luar. Ya, Oke. bukan kita diskriminasi, tapi maksud kita adalah agar generasi muda kita, angkatan kerja ataupun para lulusan perguruan tinggi yang ada itu bisa terserap di lapangan kerja, di pasar kerja yang ada. Ya, terus kemudian yang lain juga adalah pengembangan seperti saya sampaikan tadi UMKM, pariwisata, kemudian upaya kita juga untuk kembali membangun kepercayaan karena pasca Covid kita betul-betul mulai dari awal lagi gitu. Ya, mulai dari bagaimana penguatan pelayanan pemerintah gitu. Bagaimana kita menggerakkan lagi sendi-sendi ekonomi kita yang kemarin sempat stagnan. Ya, terus kemudian juga yang luar biasa adalah bertumbuhnya UMKM rumah tangga. Ya, bertumbuhnya UMKM rumah tangga. Dan ini juga yang mendukung kemajuan kita yang ada di Kabupaten Murung Raya. Ya, tinggal mungkin saat ini mungkin stimulan kita berikan ya, memberikan dukungan modal. Kemarin barusan saya menyerahkan ada 1.000 UMKM ya yang kita serahkan ya. Itu dengan bantuan modal 1 juta rupiah per UMKM. Ya, dan itu modal memang hibah gratis dari pemerintah daerah dalam rangka mendukung mereka. Ya, terus kemudian juga pelatihan-pelatihan kita lakukan ya. Jadi penguatan artinya begini, di kota kita perkuat UMKM. Kemudian di desa dan kecamatan kita lihat unggulan-unggulan yang ada di sana, kita kembangkan ya sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. Ya, dan kemudian perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar penguatan tidak hanya lewat CSR ya yang kita lakukan, tapi juga kita lakukan juga dukungan terkait dengan pendampingan untuk ekonomi produktif yang ada di masyarakat. Ya, jadi kalau kita lihat seperti contohnya ya ada beberapa perusahaan kemitraan yang kita lakukan ya di PT Adaro ya kita bekerja sama ya, kalau mau menyebut perusahaan ya. Iya, silakan Pak. Itu kita bekerja sama untuk pengembangan kandang penyangga namanya Mas. Kandang penyangga. Jadi kandang penyangga ini adalah bergerak di sektor peternakan ayam, unggas ya. Terus kemudian yang berikutnya ada juga pengembangan kebun nilam ya yang dilakukan juga oleh Adaro, terus kemudian penggilingan minyak asirinya ya sekarang masih berjalan ya dengan sangat baik. Kemudian juga ada PT Indomoro Kencana ya, karena di sana itu adalah desa-desa kita banyak yang masyarakat tradisional, jadi bekerja samanya kemarin di pengembangan peternakan babi gitu. Ya, peternakan babi. Ya, jadi ini yang kita lakukan. Kemudian juga usaha-usaha unggulan masyarakat juga. Ya. Jadi yang kita terbuka gitu dengan pihak perusahaan. Jadi kalau mereka mau lakukan pelatihan, kita bisa menyiapkan tempat gitu. Kita punya beberapa pusat pelatihan ya, tempat pelatihan yang kita lakukan ya. Jadi mereka bisa gunakan itu untuk melakukan pelatihan-pelatihan baik kepada internal mereka sendiri maupun juga kepada masyarakat ya. Jadi upaya-upaya seperti itu selain juga upaya-upaya strategis lewat dukungan pelayanan dari semua dinas badan ataupun OPD yang ada sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya, jadi itu yang kemarin kita cukup bekerja keras lah saya kira pasca Covid itu. Ya, cukup. Anggaran kita aja kan kemarin pasca refocusing ya waktu itu praktis habis buat penanganan kesehatan itu. Setelah itu baru kita berbenah lagi untuk kita bisa membangun gitu. Untuk kita melihat segi-segi apa lagi yang bisa kita kembangkan untuk kemajuan masyarakat. Artinya memang dibutuhkan semacam strategi yang ya tepat ya untuk bisa membalikan keadaan dan Pak Hermon bisa dibilang berhasil untuk bisa menjaga stabilitas itu pasca Covid kemarin ya Pak. Mungkin daerah lain juga sama kali Mas. Ya, daerah lain juga mungkin melakukan hal yang sama. Ya, hanya mungkin tingkat keberhasilannya yang bervariasi. Ya, saya pikir juga pasti pasca Covid semua pemerintah daerah pasti akan melihat peluang apa lagi yang akan kita lakukan. Karena kondisi itu kan betul-betul bagi kita adalah mulai dari awal rasanya untuk mengembangkan semua aspek gitu. Baik Pak, saya ingin lanjut ke segi infrastruktur ya Pak ya. Kita tahu bahwa selain potensi alam, perkebunan, pertanian tentunya itu sangat mendongkrak ekonominya di Murung Raya. Nah, tapi apa kiranya yang bisa menjadi
prioritas utama dalam hal pembangunan infrastruktur di Murung Raya, Pak? Pembangunan di Kabupaten Murung Raya salah satu juga yang menjadi kekuatan kita selain infrastruktur yang menjadi andalan kita bagaimana membuka keterisolasian adalah adanya bangunan bendungan di Muara Joloi. Ya. Ya, ini adalah bendungan yang cukup besar. Ya, kalau informasi saya nggak tahu ini karena kita juga tidak membandingkan atau mengkomparasi. Yeah. Katanya kalau sudah jadi itu adalah bendungan terbesar di Asia Tenggara. Ya, karena kita itu membendung 2 sungai ya di sana itu dan luas genangan itu 44.569 hektar, jadi cukup luas. Ada 2 desa itu nanti yang akan terendam. Ya, kita sudah berbicara, mempersiapkan baik pemindahan dan lain sebagainya masyarakat yang ada di sana. Ya, harapan kita adalah percepatan proses pengerjaan ya. Karena sampai saat ini sudah sampai pada tahap perencanaan karena untuk FS-nya sudah, kemudian DED-nya sudah ya. Sampai saat ini pada proses larap dan perencanaannya. Ya, kemudian informasi juga yang mungkin perlu diketahui bahwa bendungan itu akan menghasilkan 384 megawatt ya. Jadi 84.000 ya. Pak, 384 megawatt, enggak ribu, megawatt. Oke. Ya, dipotong ya mas. Ya. Kita 3, Oke. 2, 1. Bendungan itu ya menghasilkan listrik sebesar 384 megawatt. Ya. Ya, jadi itu cukup besar sebetulnya. Dan harapan kita nanti bahwa listrik yang dihasilkan itu bisa disuplai ya ke IKN tentu saja, ibu kota negara, juga kepada kabupaten-kabupaten terdekat. Karena kebetulan Kabupaten Murung Raya itu berbatasan dengan 2 provinsi juga. Ya, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Betul. Ya, jadi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan kabupaten kita yang ada di dalam provinsi Kalimantan Tengah. Jadi betul-betul letak kita sangat strategis gitu. Ya, jadi itu beberapa simpul pembangunan yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan membangun jembatan, Mas. Ya, sudah kami bicara secara langsung dengan Pak Gubernur Kalimantan Tengah, ya, dan rencananya di tahun 2025, ya, kita sudah mulai melaksanakan kegiatan pembangunan itu adalah salah satu lagi tambahan jembatan. Itu jembatan yang menyeberangi Sungai Barito, nanti posisinya kita taruh di Kecamatan Laung Tuhup atau di Muara Laung. Ya, jadi nanti akan menyeberang ke seberang dan itu nanti tembus juga. Yang harapan kita nanti untuk membangun trase jalan menuju ke ibu kota negara. Ya, jadi itu adalah sesuatu trase yang akan terhubung ya ibu kota negara, Puruk Cahu ya, terus kemudian sampai ke bendungan Muara Joloi itu. Jadi sebuah lintas yang tidak terputus. Jadi harapan kita nanti itu adalah menjadi bagian yang simpul pertumbuhan ekonomi, juga nanti bisa menjadi alur transportasi utama ya yang bisa digunakan oleh masyarakat. Ya. Oke, jadi sebetulnya secara pembangunan infrastruktur ini kedepannya akan sangat banyak sekali proyek-proyek yang sangat strategis ya Pak ya. Ya. Oke, nah kita ingin sedikit bicara soal pembangunan sumber daya manusia Pak. Sejauh mana upaya pemerintah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia dan apa sebetulnya program-program yang telah dilakukan untuk bisa mendukung pembangunan manusia ya, sampai saat ini? Ya, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Murung Raya cukup tinggi ya, dan ini indeks pembangunan manusia itu kita ketahui memiliki 3 aspek yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita masyarakat. Ya. Dari 3 hal itu ya memang saling topang sih sebetulnya. Ya, untuk pembangunan kesehatan sampai pada saat ini program pemerintah baik dari pemerintah sebelumnya yang sampai sini juga kita terus pertahankan adalah Kartu Murung Raya Sehat. Ya, Kartu Murung Raya Sehat itu adalah agar masyarakat Murung Raya itu bisa berobat secara gratis. Ya, baik itu di tempat pelayanan tingkat pertama yaitu pustu atau puskesmas maupun juga tingkat pelayanan lanjutan yang ada di rumah sakit, bahkan rujukan ke rumah sakit yang ada di luar Kabupaten Murung Raya. Kemudian kita juga selama beberapa tahun ini sudah masyarakat kita terlindungi secara kesehatan lewat BPJS
ya, dan seluruh masyarakat kita tercover. Ya, itu sebabnya Murung Raya itu ada dalam posisi UHC, ya. Jadi karena seluruh masyarakat kita itu tercover di kesehatan. Kemudian untuk pendidikan, ya kita menyediakan kartu Murung Raya Cerdas. Ya, kartu Murung Raya Cerdas itu terbagi dua, kartu Murung Raya Cerdas Gold dan kartu Murung Raya Silver. Oke. Ya, kartu Murung Raya Cerdas Gold itu adalah untuk anak-anak kita yang cerdas. Ya, yang pintar bahasanya. Terus kemudian yang untuk kartu Murung Raya Silver itu adalah untuk anak-anak kita yang kurang mampu. Ya. Ya, jadi semuanya tercover. Kemudian pemerintah Kabupaten Murung Raya juga menyediakan beasiswa. Ya, ini sudah kita lakukan bertahun-tahun. Ya, sampai pada saat ini pun juga kita lakukan adalah menyediakan beasiswa sebanyak 100 juta per desa ataupun kelurahan. Itu sudah kita lakukan. Ya, jadi ada 116 desa, ada 9 kelurahan dari 125. Ya, desa kelurahan itu yang kita siapkan. Jadi ada 12,5 miliar yang kita siapkan setiap tahun itu untuk beasiswa yang kita berikan. Jadi 10 anak ya yang kuliah di mana saja, mau di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah atau juga di luar, itu sudah kita lakukan, berikan beasiswa. Dan tahun 2025 ini saya sepakat dengan tim anggaran kita naikkan pagunya. Oke. Ya, karena memang kebutuhan anak-anak kita juga cukup besar sekarang ini karena memang adanya kenaikan harga, ya. Jadi di tahun 2025 ini kita anggarkan 15 juta per anak. Oke. Ya, 15 juta per anak. Jadi harapan kita dengan hal seperti itu ada upaya anak-anak kita tidak hanya berhenti pada tingkat SLTP atau SLTA, tapi ada kesempatan bagi mereka untuk menikmati bangku kuliah. Kemudian di Kabupaten Murung Raya di tahun 2024 ini kita meresmikan perguruan tinggi. Ya, kemarin sudah mulai perkuliahan, penerimaan mahasiswa baru dan perkuliahan Akbid Murung Raya. Oke. Ya, Akademi Kebidanan, karena kita memang kekurangan tenaga kesehatan. Ya, jadi dalam hal ini kita harapkan bahwa anak-anak kita yang tidak bisa kuliah keluar, kemudian mempunyai peminatan di bidang kesehatan, bisa diterima di sana dan sudah mulai perkuliahan. Ya, jadi ini beberapa hal yang kita lakukan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Kemudian juga penguatan juga kita lakukan lewat dinas tenaga kerja, ya, dan dinas tenaga kerja, ya, dan transmigrasi, ya, dinas kerja dan transmigrasi, ya, ada simpul-simpul pelatihan yang kita lakukan. Oke. Ada tempat-tempat pelatihan, itu baik pelatihan bagi masyarakat maupun juga pelatihan bagi OPD ataupun pegawai kita, ya, yang kita lakukan dalam rangka penguatan pelayanan ataupun peningkatan sumber daya manusia yang ada. Ya, jadi ini yang kita lakukan bersama-sama dalam rangka menyikapi ataupun menyediakan tenaga kerja bagi perusahaan-perusahaan terutama yang ada di sekitar. Baru saja kita melakukan pelatihan itu adalah untuk operator komputer dan alat berat. Ya, operator alat berat. Ya, jadi harapan kita bahwa selama ini operator alat berat itu didatangkan dari luar, tapi dengan adanya pelatihan ini maka bisa diisi oleh masyarakat kita. Oke, jadi sebetulnya pengembangan sumber daya manusia itu sudah dilakukan ya Pak ya. Artinya dari mulai pemberian beasiswa, lalu kemudian tadi juga bagaimana pembangunan sumber daya alam manusia ini juga dikembangkan dari mulai SLTP, SLTA bahkan sampai ke perkuliahan tadi ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Nah, kita beralih ke sektor pariwisata Pak. Nah, mungkin bisa diceritakan apa saja sebetulnya potensi sektor pariwisata di Murung Raya ini, yang info yang kami dapat ini secara potensi sangat besar sekali Pak. Apa saja Pak kira-kira yang bisa diceritakan? Pariwisata di Murung Raya itu pariwisata yang memang khasnya Murung Raya, yaitu ya pariwisata alam, ya, yang memang sangat eksotis ya kalau menurut kami. Kita punya puluhan air terjun, ya, air terjun yang betul-betul bisa kita jadikan sebagai area destinasi wisata. Ya, terus kemudian yang berikutnya juga, ya, selain destinasi wisata, kita juga punya wisata budaya. Ya, kita punya Huma Betang, ya, kita punya adat ataupun budaya-budaya tradisional
yang bisa kita gelar sebagai bagian dari daya tarik wisata. Kemudian ada satu hal juga yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Murung Raya. Kita tuh secara adat itu sangat dominan, sangat kuat. Ya itu sebabnya saya hari ini memang Itu dia Pak. Ya, ini ini saya adalah, penasaran sekali, bisa diceritakan nggak Pak ini pakaian pakaian adat. batiknya atau Ya. aksesorisnya apa Ya, yang ini gagah lawung sekali ya. Pak? Apa nama? Lawung namanya. Namanya lawung. Lawung Oke. ya, itu adat khas Dayak kita. Oke. Ya, untuk tutup kepala itu untuk laki-laki namanya lawung. Lawung, oke. Ya, lawung. Terus kemudian kalau perempuan tuh namanya sumping. Oke. Ya. Terus kemudian aksesoris yang lainnya ya ini. Nah, apa Ya. Pak? Itu Ya, ini kalungnya biasa Pak ya. Kalung, terus kemudian Ya. juga ini manik-manik yang Oke. jadi sal ataupun jadi selendang ya, biasanya yang kita gunakan ya untuk menjadi bagian dari entitas budaya. Kemudian yang cukup menarik di Kabupaten Murung Raya, ya mungkin di daerah lain mungkin relatif ada yang mungkin melakukan hal yang sama, tapi saya kira mungkin pola yang dibangun di Murung Raya ini cukup unik. Itu peradilan adat. Apa itu Pak? Ya, jadi kita itu ada Dewan Adat Dayak, ya. Jadi Dewan Adat Dayak itu ada Mantir dan Demang, ya. Dan kita itu ada hukum adat yang bisa mendukung terhadap bagaimana penyelesaian konflik-konflik adat yang ada di masyarakat. Oh. Ya, jadi oke. ada peradilan adat yang bisa dilakukan. Ya, jadi ini sangat membantu. Artinya ketika ada hal-hal yang terhubung dengan hukum, ya mungkin sisi adatnya bisa terselesaikan oleh para pemegang adat kita, biasanya tidak sampai ke proses hukum. Ya, jadi selesai secara secara kemasyarakatan, ya, dan itu bisa diterima oleh masyarakat para masing pihak. Dan peradilan adat tuh sampai saat ini masih tetap berlangsung. Jadi kalau ada hal-hal yang terhubung dengan peradilan adat, terus kemudian mereka mengajukan gugatan, ya biasanya dilakukan persidangan adat. Oke. Ya, jadi ya adat itu begitu sangat dominan, ya. Jadi itu yang bisa kita jadikan sebagai salah satu keunikan wisata yang ada di sana. Budaya, alam, adat istiadat kita, dan juga potensi-potensi wisata yang bisa kita kembangkan. Ya, hanya saja mungkin kendalanya adalah transportasi. Ya, yang saat ini kita ada 2 bandara sebetulnya di Murung Raya. Satu bandara yang dimiliki oleh perusahaan Indomoro Kencana yang ada di Dirung Ringkin. Ya, itu adalah bandara kecil. Ya, terus kemudian ada bandara yang sedang kita bangun, yaitu bandara besar. Ya, bandara yang mampu untuk landasan untuk pesawat-pesawat komersial. Ya, dan saat ini sedang proses pembangunan, ya baik sisi darat maupun sisi udaranya. Harapan kami ya mungkin dari pemerintah pusat, terutama adalah Kementerian Perhubungan, bisa segera untuk mensupport kami, karena beberapa waktu yang lalu ya kita sudah bersama-sama mengambil bagian dalam pembangunan itu. Pemerintah daerah membangun sisi daratnya, kemudian pemerintah pusat membangun sisi udaranya. Iya. Ya, baik itu runway dan lain-lain gitu. Sementara kami itu adalah bangunan-bangunan fisik yang ada, jalan ke bandara, ya. Itu sudah kita selesaikan semua. Ya, jadi tinggal bagaimana tindak lanjutnya. Ya, harapan kami bahwa itu segera supaya salah satu transportasi udara bisa berjalan dengan lancar, nanti terhubung juga dengan pengembangan pariwisata yang ada. Ya, walaupun bandara kecil kita sekarang tetap fungsional. Ya, tapi hanya menerbangkan pesawat-pesawat kecil ya dengan jumlah penumpang yang sedikit. Ya, jadi sangat sangat kecil pengaruhnya terhadap pengembangan pariwisata. Ya, jadi ini yang kita harapkan bisa ada dukungan terkait hal itu gitu. Oke, jadi memang perlu ada pengembangan lagi secara Ya, siap. infrastruktur yang tentunya itu akan terus dikembangkan ke depannya. Nah, saya ingin beralih ke pengembangan ekonomi, investasi atau sektor-sektor unggulan Pak di Kabupaten Murung Raya ini. Tadi Bapak sudah menyampaikan ada banyak sekali perusahaan tambang juga yang cukup berkontribusi. Nah, kira-kira Pak, apa sebetulnya yang bisa disampaikan oleh Bapak untuk bisa menarik para investor datang ke Murung Raya Pak? Ya Pak, kalau menarik investor datang Murung Raya, investor sudah datang banyak Pak di Murung Raya. Ya, sudah banyak di Murung Raya itu Pak. Makanya saya sampaikan tadi itu ya terkait dengan sumber daya alam memang sangat luar biasa. Ya. Jujur saja ya mungkin ini bagian yang mungkin ya relatif untuk diinformasikan. Ya, untuk APBD kami itu dana transfer bagi hasil
dari sumber daya alam itu demikian besar. Ya. Ya, itu juga artinya menggambarkan bahwa potensi sumber daya alam yang sudah dikelola oleh investasi itu memang cukup besar. Iya. Jadi itu sebabnya harapan kita bahwa bagaimana investasi yang ada itu justru ke depannya adalah tidak hanya dia itu berinvestasi, tapi bagaimana dia bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Iya, betul. Itu yang selama ini menjadi catatan bagi kami. Ya, bagaimana penguatan masyarakat bersama-sama dengan pengembangan investasi yang ada. Tapi di sektor lain kami memang membuka peluang. Ya, artinya bahwa ada investasi yang di bidang padat karya, mungkin kira-kira istilahnya seperti itu, yang pelibatan banyak masyarakat. Ya, contohnya mungkin di bidang perkebunan, ya, peternakan, perikanan dan lain sebagainya. Karena baru-baru ini ada dua kegiatan pembangunan yang kami lakukan. Pertama itu adalah seperti yang saya sampaikan di awal, penanaman padi lahan kering, yaitu seluas 10.000 hektar. Ya, ini tersebar di 10 kecamatan. Kemudian yang kedua ini yang kami butuh dukungan investasi, yaitu pengembangan kebun kakao. Oke. Ya, saat ini kebun kakao sudah kita persiapkan sebesar 5.000 hektar. Ya, dan untuk produk kakao ini sebetulnya kita sudah ada produk hilirnya, Mas. Kita bekerja sama dengan Puslit Kakao di Jember. Ya, kita memproduksi coklat Murung Raya, baik yang coklat batangan maupun bubuk. Jadi itu sudah dipasarkan secara lokal di Kabupaten Murung Raya. Ya, dan itu adalah betul-betul biji ataupun panenan hasil kebun masyarakat. Ya, ini yang kita kembangkan saat ini. Ya, dari program-program yang ada, harapan kami bahwa selain pertambangan yang ada, dengan kekuatan kita memanfaatkan ataupun menikmati hasil dari sumber daya alam itu, ada juga upaya kita untuk mengembangkan sisi lain yang mempunyai keterlibatan yang cukup besar dari masyarakat. Itu pertanian itu, dan dalam arti luas. Ya, harapan kita mungkin ke depan ya berjalan seiring. Ya, antara investasi yang ada di bidang pertambangan, kemudian juga investasi juga yang ada di bidang perkebunan. Kemudian yang berikutnya untuk mengundang investasi juga yang ada di Kabupaten Murung Raya adalah sektor pariwisata. Ya, ini yang betul-betul bagi kami adalah sesuatu yang memang harus kiranya kami didukung gitu. Ya, bisa mendapat dukungan dari pihak luar atau pihak investasi ya yang mau bersama-sama membangun investasi yang ada di sana. Ya, karena Murung Raya sangat banyak sekali destinasi-destinasi wisata itu yang bisa kita kembangkan. Ya, jadi ini yang harapan kita. Salah satunya mungkin ya kehadiran kami di sini sih sebetulnya. Itu dia, adalah bagaimana memberikan informasi itu. Ya, kalau memang ada pihak investasi mau hadir atau datang ke daerah kita, kami sangat welcome. Ya, kami sangat welcome. Akan terbuka selalu ya Pak untuk para investor ya. Bersama-sama kita membangun Murung Raya. Gitu. Betul. Nah Pak, tadi kita bicara pariwisata. Nah saya sedikit teringat terkait dengan potensi ekowisatanya juga nih di Murung Raya. Artinya pengembangan antara pariwisata dan pelestarian lingkungan dan budayanya. Nah Pak, kira-kira yang menjadi faktor penarik utama dalam hal itu apa yang kira-kira bisa disampaikan kepada publik? Ya, Bapak Ibu sekalian mungkin ya, kalau wisata itu bertumpu kepada alam, kita harus bisa menjaga kelestariannya. Itu kuncinya. Kalau kita tidak menjaga kelestarian, maka dia akan berangsur-angsur berubah. Ya, tidak lagi mempunyai pesona alami dari kondisi alam yang memang kita bisa nikmati. Ya, itu sebabnya salah satu kuncinya adalah bagaimana kita mempertahankan keberlangsungannya. Ya, untuk ekowisata kita menyiapkan beberapa tempat. Ya, selama ini bahkan salah satu kemarin yang juga kita ikutkan dalam kegiatan lomba desa wisata ya, dan alhamdulillah itu memperoleh hasil sampai di tingkat nasional ya. Desa Cangkang itu juga adalah terkait dengan ekowisata itu, dan juga dukungan masyarakat juga yang kita lakukan dalam rangka untuk mempertahankan ataupun mengembangkan pariwisata yang berbasis lingkungan ya. Kemudian kita juga ada satu juga yang mungkin menjadi challenge bagi pemerintah daerah. Ya, kami saat ini melakukan pemetaan terhadap kondisi wisata kita yang ada.
ya, dan menyusun rencana induk pembangunan pariwisata di Kabupaten Murung Raya. Harapan kami nanti dengan adanya hal itu bisa menjadi sebuah guidance ya bagi pemerintah Kabupaten Raya untuk membangun pariwisata ke depan. Ya, Murung Raya itu luar biasa sebetulnya. Ya. Sumber daya alamnya berlimpah. Masyarakat kita itu bekerja keras, Mas. Ya. Ya, ada semboyan daerah kita adalah Tira Tangkabalang. Tira Tangkabalang. Tira Tangkabalang, artinya pantang mundur, bekerja sampai selesai gitu. Dan tidak ada tantangan yang tidak bisa diselesaikan atau Tira Tangkabalang dikerjakan. ya, bagus banget ini. Ya, jadi itu yang menjadi semboyan dan itu betul-betul kita yakini bahwa masyarakat kita apapun tantangan yang dihadapi, bagi kita itu adalah semangat kebersamaan untuk membangun. Ya, jadi ini yang menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Ya. Termasuk juga upaya kita untuk mengembangkan budaya dan pariwisata kita yang ada. Baik, jadi sebetulnya proyeksi pariwisata dengan potensi-potensi yang tadi Bapak sampaikan itu sebetulnya sudah terbuka ya untuk para investor dan kemudian juga bisa terus dikembangkan di kemudian hari. Nah Pak, ini yang paling penting nih Pak. Sebentar lagi kan akan terpilih menjadi pemimpin definitif di Murung Raya. Sebelum itu mungkin Bapak bisa menyampaikan semacam pernyataan penutup atau closing statement mungkin kepada para masyarakat di Murung Raya. Silakan Pak. Ya, baik, kami sampaikan bahwa Kabupaten Murung Raya dalam waktu dekat kita akan melaksanakan pemilu kepala daerah dan juga nanti akan hadir ataupun akan ada pemimpin definitif baik itu bupati maupun wakil bupati. Karena itu bagi kita sekalian yang pertama adalah saat pelaksanaan pemilu biarlah seluruh masyarakat bisa mengambil ataupun melaksanakan hak pilihnya, jangan ada yang golput. Ya, harapan kita nanti akan terpilih pemimpin yang mampu membawa Murung Raya menuju kepada kesejahteraan. Kemudian juga kita berpesan kepada masyarakat, kegiatan pembangunan yang sudah kita lakukan, baik itu yang sudah, yang sedang ataupun yang akan direncanakan, akan dilaksanakan, itu nanti tetap harus secara konsisten kita laksanakan. Yang terutama adalah bagaimana kita meningkatkan ekonomi masyarakat dari semua aspek. Ya, termasuk juga bagaimana pemerintah, dunia usaha, dan juga masyarakat kita berkolaborasi bersama untuk bisa mengejar ataupun membangun Kabupaten Murung Raya. Ada moto Kabupaten Murung Raya itu adalah merdeka dari 3K. Ya, kemiskinan, kebodohan, dan keterisolasian. Ya, karena itu dari 3 hal itu, ya mari kita bekerja sama, bekerja keras agar Murung Raya terbebas dari kemiskinan, kebodohan, juga keterisolasian. Ya, dengan tekad kita bersama yaitu Tira Tangkabalang, ya pantang mundur, ya semangat yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan ini semua menuju kepada kesejahteraan. Luar biasa, saya tetap Tira Tangkabalang itu bagus banget itu. Nah, oke, baik pemirsa, tidak terasa demikianlah perbincangan saya bersama penjabat Bupati Murung Raya Bapak Hermon. Tentunya program Teras Negeri ini akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Feza beserta kru pamit undur diri dan sampai jumpa.